Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Nabila Yusuf dengan NIM 667019061 dan teman saya Sekar Arum Kusworo dengan NIM 667019049. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber etika pemerintahan menurut buku Etika Pemerintahan karya Ismail. Etika pemerintahan merupakan suatu aturan ataupun ajaran agar kita memiliki perilaku yang baik dan benar dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, jika kita memiliki etika yang baik, maka kita tidak akan merugikan orang lain dalam hal apapun. Dalam hal berbuat baik pun, setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Dalam buku ini menjelaskan bahwa sumber-sumber dari etika pemerintahan terbagi 4, yaitu relativitas etika pemerintahan, Pancasila sebagai sumber etika pemerintahan, nilai agama sebagai sumber etika pemerintahan, dan nilai budaya Indonesia sebagai sumber etika. Relativitas etika pemerintahan artinya adalah ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai hakikat manusia. Baik dan benarnya perilaku tergantung dari sudut pandang yang ia lihat. Nilai etika sebuah tindakan dapat diartikan berbeda dari perspektif deontologis, teleologis, dan kontekstual. Nilai etika juga bisa berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini dikarenakan sumber nilai etika yang dianut suatu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat lainnya, sehingga etika dapat bersifat relatif. Contoh dari relativitas etika yaitu adanya perdebatan antara kaum komunitarisme yang mengacu pada Aristoteles dan Hegel dengan liberalisme yang mengacu pada aliran keadilan Rawls dan etika diskursus Habermas. Liberalisme menganggap bahwa adil berarti baik, namun komunitarisme membantah hal tersebut. Komunitarisme menganggap bahwa adil bukan hanya dilihat dari opini saja, tetapi pada tindakan pula. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber etika pemerintahan. Pancasila merupakan moral bagi suatu individu dan kelompok. Pancasila juga moral bagi seorang pemimpin dari tingkatan bawah hingga tingkatan paling atas. Jadi Pancasila adalah etika bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila memiliki arti yang sangat bermakna, yaitu kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara serta landasan ideal negara, sehingga segala bentuk peraturan dan undang-undang harus mengacu pada Pancasila. Dalam sistem pemerintahan, sangat diperlukan seorang pemimpin yang sangat menganut nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jika sila-sila Pancasila tersebut mampu dijalankan dengan baik, maka etika pemerintahan yang berjalan juga akan baik, yang mana selalu mendahulukan Tuhan Yang Maha Esa dalam segala urusan, selalu berlaku adil, menjunjung persatuan, memiliki kebijaksanaan yang baik, dan sebagainya. Yang ketiga, nilai agama sebagai sumber etika pemerintahan. Agama pasti mengajarkan hal-hal yang baik dan benar. Tentunya hal ini pun telah disampaikan oleh Tuhan agar ditaati oleh hambanya. Semua ajaran agama yang ada pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu agar setiap umat memiliki hidup yang aman dan tentram. Pemimpin yang ideal ada seseorang yang mengerti tentang budi luhur, moral agama, dan kebijaksanaan yang harus diterapkan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Namun dalam buku ini tidak dijelaskan dengan detail mengenai contoh, perilaku, ataupun penerapan dari agama sebagai sumber-sumber etika pemerintahan. Yang keempat, nilai budaya Indonesia sebagai sumber etika. Budaya adalah segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, artinya mencakup pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak. Herskovits merumuskan pokok-pokok dari kebudayaan diantaranya alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Terdapat satu unsur budaya yang sangat menentukan pembentukan budaya, yaitu unsur kekuasaan atau kekuatan politik. Pemerintah menjadi salah satu organisasi politik yang paling kompleks pada zaman modern ini, karena kontribusinya yang sangat tinggi untuk membentuk suatu budaya. Pola perilaku hasil interaksi yang turun-temurun menjadi kebiasaan individu maupun kelompok dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang tentu saja melibatkan masyarakat
sebagai norma kehidupan dalam pemerintahan yang terinternalisasi menjadi bentuk etika dalam pemerintahan. Saya Sekar Kusworo dengan NIM 66701949 akan menjelaskan tentang sumber-sumber etika pemerintahan menurut Dadang Sufianto dalam bukunya yang berjudul Etika Pemerintahan di Indonesia. Jadi menurut Dadang Sufianto, ia menjelaskan bahwa etika pemerintahan merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh pejabat publik, pejabat pemerintahan, ataupun pelayan masyarakat dan berasal dari norma atau aturan yang berbeda. Nah, perbedaan itu muncul karena setiap individu atau setiap masyarakat telah berpegang teguh kepada pedoman yang selama ini ada pada dirinya masing-masing. Dan itu juga termasuk ke dalam relativisme etika. Jadi relativisme etika merupakan sebuah perbedaan ataupun suatu pandangan antara kelompok masyarakat yang mana suatu kelompok meyakinkan bahwa apa yang dilakukannya itu telah benar, namun kelompok lain berbeda pendapat atau bahkan berlawanan pendapat dengan kelompok tersebut. Kemudian dalam buku Etika Pemerintahan di Indonesia karya Dadang Sufianto ini menjelaskan bahwa sumber-sumber etika pemerintahan ini terbagi menjadi beberapa seperti peraturan perundang-undangan, agama, budaya, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal peraturan perundang-undangan, sumber-sumber etika pemerintahan ini sebenarnya telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana terdiri dari 6 ketetapan seperti Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan MPR, kemudian yang ketiga ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Nah, keenam itu sebenarnya sudah bisa dijadikan sebagai sumber dari etika pemerintahan menurut Dadang Sufianto dalam bukunya yang berjudul Etika Pemerintahan di Indonesia. Kemudian terlepas dari hal peraturan perundang-undangan, dalam buku ini juga dijelaskan bahwa agama bisa menjadi sumber dari etika pemerintahan. Sebenarnya tidak jauh berbeda penjelasan dari Dadang Sufianto dan Ismail dalam bukunya yang berjudul Etika Pemerintahan, karena dalam hal agama, sumber dari etika pemerintahan hanyalah ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi karena Indonesia merupakan mayoritas masyarakatnya masyarakat yang beragama, jadi agama juga dapat dijadikan sebagai sumber dari etika pemerintahan. Kemudian selain agama, ada juga budaya yang dapat dijadikan sebagai sumber dari etika pemerintahan. Sebenarnya budaya ini tidak jauh berbeda dengan agama, karena budaya juga sudah dijelaskan dalam buku Ismail yang berjudul Etika Pemerintahan. Jadi apabila budaya dijadikan sebagai sumber etika pemerintahan, maka budaya-budaya Indonesia yang lainnya itu tidak akan terbengkalai, tidak akan luput dari penglihatan pemerintah. Kemudian selain budaya ada juga Pancasila. Nah, Pancasila juga tadi sudah dijelaskan dalam bukunya Ismail yang berjudul Etika Pemerintahan. Kenapa Pancasila ini bisa dijadikan sebagai sumber etika pemerintahan? Karena yang kita tahu bahwa Pancasila ini merupakan dasar negara dan landasan ideal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila itu merupakan sebuah sila-sila yang terdapat makna yang mendalam di dalamnya. Terdapat 5 sila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan keadilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila-sila dari Pancasila itu mengandung makna yang dapat memecahkan masalah di negara kita dan juga dapat dijadikan sebagai sumber dari etika yang harus diterapkan oleh para pemerintah dan pejabat publik lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat berbeda dengan buku yang dijelaskan Ismail, karena Ismail tidak menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang kita tahu adalah undang-undang yang telah terbentuk menjadi 4 alinea, yang di sana di dalamnya itu terdapat tentang wawasan Nusantara Indonesia, kemudian semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan, cita-cita bangsa seperti kesejahteraan umum, menciptakan perdamaian dunia. Terdapat juga dalam alinea terakhir itu ada Pancasila di dalamnya. Jadi undang-undang juga dapat dijadikan sebagai sumber dari etika pemerintahan. Nah, jadi kesimpulannya adalah etika pemerintahan merupakan
sebuah atau suatu perilaku yang dilakukan oleh pejabat publik, pelayan masyarakat, dan berasal dari norma atau aturan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan itu juga memunculkan relativisme etika. Kemudian, dalam buku Ismail yang berjudul Etika Pemerintahan dijelaskan bahwa sumber-sumber etika pemerintahan hanya terbagi menjadi agama, bisa berasal dari agama, budaya, dan Pancasila. Namun, dalam bukunya Dadang Sufianto yang berjudul Etika Pemerintahan di Indonesia, sumber-sumber etika pemerintahan itu ternyata lebih luas, bukan hanya berasal dari agama, budaya, Pancasila yang dijelaskan Ismail, tetapi juga dapat berasal dari peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.